Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Heri Purnomo, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Negeri 1 Cikande, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan pemaparan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemaparan yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa murid di kelas saya adalah objek, di mana seorang murid harus mengikuti perintah serta aturan yang diberikan oleh seorang guru. Anggapan ini tanpa saya sadari telah menerapkan teacher center, karena saya beranggapan bahwa pembelajaran berpusat pada guru selama proses pembelajaran di dalam kelas berlangsung. Sampai terkadang saya kurang memperhatikan bagaimana minat murid saya serta perilakunya selama di kelas, karena saya terlalu semangat untuk menyampaikan materi dengan harapan agar murid mampu memahami materi yang disampaikan dan dapat mengerjakan tugasnya tepat waktu. Murid juga dituntut untuk memahami semua materi pelajaran agar saat kegiatan penilaian, murid mendapatkan nilai yang tinggi, sehingga semua pelajaran dapat dituntaskan sesuai target kurikulum. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, saya berusaha memberikan contoh perilaku yang baik dengan bagaimana sikap di kelas saat guru sedang menerangkan. Namun, terkadang kondisi kelas menjadi seperti menegangkan karena seolah-olah murid terpaksa untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Tanpa saya sadari, saat mengajar masih sering menggunakan metode ceramah sehingga hanya sedikit memberikan ruang pada murid. Pemaparan yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1, banyak sekali hal-hal baru yang saya pahami. Di antaranya yaitu saya menjadi lebih memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berpihak atau berpusat pada murid. Saya juga semakin memahami akan makna dari semboyan pendidikan yang berbunyi Ing Ngarso Sung Tulodo. Seorang pendidik harus bisa membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran yang dipelajari siswa benar dan tepat. Kemudian Ing Madyo Mangunkarso. Kehadiran pendidik dapat memfasilitasi dengan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, potensi yang dimiliki anak dapat berkembang dengan baik. Dan Tutwuri Handayani. Seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada siswa untuk selalu belajar dan tuntas dan maju berkelanjutan yang memiliki makna pada kehidupan. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dengan mengikuti pelatihan calon guru penggerak, banyak sekali perubahan diri yang saya alami. Saya menjadi melek teknologi, khususnya dalam mengirimkan tugas-tugasnya yang bisa dikirimkan dengan berbagai model. Dengan kecakapan abad 21, perubahan yang saya alami adalah jadi mengetahui bagaimana cara membuat channel YouTube sampai akhirnya membuat channel YouTube sendiri. Pemaparan yang ketiga adalah apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Penerapan yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 adalah menerapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menjadikan murid di dalam kelas sebagai subjek, bukan objek, sehingga murid memiliki kemerdekaan dalam belajar. Selain itu, saya menerapkan pendidikan yang berpihak atau berpusat pada murid, dan memberikan respon yang positif dikala murid sedang mengekspresikan dirinya, serta saya memposisikan seorang guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan, agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kemudian saya berusaha menunjukkan teladan dan contoh yang baik dengan memberikan penguatan pendidikan karakter kepada murid sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.
Selanjutnya, sebagai kesimpulan dari pemaparan kali ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Oke, mungkin seperti itulah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, tetap semangat, dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.